Kita sering banget ya dengar peringatan orang tua, jangan langsung masuk rumah habis pulang dari rumah sakit. Tapi pria ini nekat, dan sekarang sesuatu sudah menunggu di balik pintu kosnya yang sempit itu. Kita semua pasti pernah ngerasain sensasi aneh waktu lewat di depan ruang jenazah. Hawanya itu beda, ada dingin yang gak wajar, yang seolah-olah menusuk sampai ke tulang. Nah, bayangkan kalau kita harus menghabiskan waktu berjam-jam di sana, setiap malam, cuma buat cari sesuap nasi. Pria ini, sebut saja namanya Andi. Dia cuma seorang petugas kebersihan honorer di salah satu rumah sakit umum daerah. Gaji yang gak seberapa, bikin dia terpaksa ambil shift malam terus-menerus demi bonus buat bayar kontrakan petaknya di pinggiran kota yang sumpek. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, suasana rumah sakit terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu neon di lorong panjang itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang seolah menari di dinding yang mulai berjamur. Bau karbol yang menyengat bercampur dengan aroma samar-samar kapur barus yang biasanya ditaruh di dalam kantong jenazah. Langkah sepatu bot karet Andi menggema di ubin putih yang pucat. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Dari ujung lorong yang gelap, sayup-sayup terdengar suara yang sangat familiar bagi telinga orang yang bekerja di rumah sakit. Suara gesekan besi tua yang beradu dengan lantai. Sret, sret, sret. Itu suara berangkar, tempat tidur dorong yang biasa dipakai buat bawa pasien atau jenazah. Suaranya berat, seolah-olah ada beban yang sangat besar di atasnya. Andi mengerinyitkan dahi. Harusnya jam segini nggak ada jadwal pemindahan pasien. Dia mencoba mengabaikan suara itu dan lanjut mengepel lantai. Tapi kita tahu kan, di tempat seperti itu, rasa penasaran sering kali jadi awal dari petaka. Semakin dia mencoba cuek, suara gesekan itu malah makin mendekat. Bukan cuma suara besi, tapi ada aroma anyir yang tiba-tiba melintas di hidungnya. Bau darah segar yang tercampur dengan hawa dingin yang bikin bulu kuduknya berdiri tegak. Andi merasa pundaknya tiba-tiba terasa sangat berat, seolah ada tangan yang tak terlihat sedang bertumpu di sana. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata dari balik kegelapan lorong. Disinilah kesalahan terbesarnya dimulai. Dia nggak sadar kalau malam itu ada pasien yang diam-diam tertarik dengan kehadirannya. Pasien yang merasa kesepian di ruang yang dingin dan memutuskan kalau dia nggak mau ditinggal sendirian di sana. Ketika Andi memutuskan untuk pulang setelah shiftnya selesai, dia nggak tahu kalau dia nggak benar-benar pulang sendirian. Ada sesuatu yang menempel di jaket lusuhnya, sesuatu yang ikut membonceng di motor tuanya. Dan sekarang, sesuatu itu sedang berdiri tepat di belakangnya, menunggu dia membuka pintu kamar kosnya. Pernahkah kita merasa kalau suara ketukan di pintu kamar kita malam-malam bukan berasal dari manusia? Mungkin saja itu adalah tamu yang kita bawa pulang tanpa sengaja dari tempat yang seharusnya nggak kita datangi. Gimana kabar kita malam ini di ruang sunyi? Sebelum kita masuk lebih dalam ke lorong-lorong gelap rumah sakit dan kos-kosan yang lembab itu, coba kita tarik nafas dalam-dalam dulu. Buat kita yang sekarang lagi nonton video ini sendirian di kamar, atau mungkin lagi dinas malam di pojokan kantor yang sepi sambil nyeduh kopi sachet buat nahan kantuk. Coba deh, kita cek lagi pintu dan jendela di sekitar kita. Sudah benar-benar terkunci rapat belum? Bukannya mau nakut-nakutin, tapi kisah yang bakal kita bahas ini punya energi yang beda. Ini bukan cuma soal penampakan sekilas yang hilang saat kita merem, tapi soal trauma dan gangguan fisik yang benar-benar nyata dialami sama korbannya. Sesuatu yang bikin badannya lemas, pundaknya berat seperti diganduli beban puluhan kilo, dan telinganya terus-terusan mendengung. Suara berangkar yang didorong di atas lantai semen yang retak. Kita mungkin sering dengar istilah bawa pulang tamu tak diundang. Tapi bayangkan, kalau tamu itu adalah sesuatu yang seharusnya sudah tenang di dalam kantong mayat,
Tapi entah kenapa, dia memilih buat ikut duduk di jok belakang motor, lewat jalan-jalan kampung yang gelap, sampai akhirnya ikut masuk ke dalam kamar tempat kita tidur. Sekarang, coba kita perhatiin sudut ruangan yang paling gelap di dekat kita. Kadang, kegelapan itu bukan cuma karena lampu yang mati, tapi karena ada sesuatu yang lagi asyik merhatiin kita dari sana. Mari kita lanjutin ceritanya. Tetap tenang dan pastikan kita nggak benar-benar sendirian malam ini. Kenalin, ini Pak Heri. Nama itu cuma samaran, tapi apa yang dia alami itu nyata, senyata hembusan nafas dingin di tengkuk kita sekarang. Pak Heri ini sosok pria paruh baya yang badannya sudah mulai membungkuk, bukan cuma karena usia yang hampir masuk kepala 5, tapi seolah ada beban berat yang gak kelihatan, yang selalu nangkring di pundaknya setiap kali dia pulang kerja. Penampilannya sederhana, bahkan cenderung kusam. Kulitnya pucat, matanya punya kantung mata yang menghitam, sisa-sisa dari malam-malam panjang yang dihabiskan tanpa tidur. Kalau kita berdiri di dekatnya, ada aroma khas yang bakal kita hirup. Bukan bau parfum, tapi campuran antara bau rokok kretek, kopi hitam yang sudah dingin, dan satu aroma yang paling dominan. Bau obat pel rumah sakit yang menyengat, bercampur tipis dengan bau anyir yang susah dijelasin. Pak Heri ini adalah tenaga honorer di bagian pemulasaran jenazah. Dia kerja di sebuah RSUD tua di daerah Jawa Tengah. Kita tahu sendiri gimana kondisi RSUD di daerah, apalagi bagian kamar mayatnya. Lorong-lorongnya panjang, lampunya sering berkedip-kedip karena korsleting, dan ubinnya selalu terasa lembab, seolah-olah keringat dingin dari orang-orang yang meninggal di sana merembes masuk ke pori-pori bangunan. Kenapa dia bertahan di sana? Jawabannya klasik tapi pahit, urusan perut. Menjadi tenaga honorer itu berat, gajinya nggak seberapa, apalagi kalau cuma mengandalkan gaji pokok. Makanya, Pak Heri sering banget pasang badan buat ambil shift malam. Uang lemburnya memang nggak seberapa, mungkin cuma cukup buat nambah beli beras atau bayar tunggakan listrik kontrakan petaknya yang sudah nunggak 2 bulan. Bagi kita, malam hari adalah waktu buat istirahat, buat selimutan sambil nonton video. Tapi bagi Pak Heri, malam adalah waktu di mana dia harus berduaan dengan raga yang sudah nggak bernyawa. Dia sudah biasa memandikan jenazah korban kecelakaan yang badannya hancur, atau jenazah tanpa identitas yang ditemukan di pinggir sungai dengan bau yang sudah menusuk sampai ke tulang. Dia sering bilang sama teman-temannya, yang mati itu nggak usah ditakutin, mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang lebih nakutin itu kalau besok dapur nggak ngebul. Tapi malam itu, di shift malam yang nampak biasa saja, keberanian Pak Heri benar-benar diuji. Dia nggak sadar kalau kemiskinan dan rasa lelahnya malam itu bakal jadi pintu masuk buat sesuatu yang seharusnya nggak boleh ikut pulang. Sesuatu yang selama ini cuma diam di pojokan kamar mayat. Tapi kali ini, dia mau ikut Pak Heri pulang ke kos-kosannya yang sempit itu. Kita semua tahu, gedung kamar mayat di RSUD tua itu letaknya selalu di pojokan, terpisah jauh di bagian paling belakang kompleks rumah sakit. Seolah-olah pihak manajemen memang sengaja menjauhkan bau kematian dari mereka yang masih berjuang buat sembuh di bangsal umum. Untuk sampai ke sana, Pak Heri harus melewati lorong panjang yang gelap, di mana plafonnya sudah banyak yang jebol dan cuma ditambal seadanya. Bau karbol di sini bukan main tajamnya. Sangat menyengat, sampai-sampai rasanya bau itu menempel di baju dan ikut masuk ke dalam pori-pori kulit. Tapi bagi Pak Heri, bau karbol ini adalah bau keamanan. Bau yang menandakan kalau semuanya steril, semuanya bersih. Padahal kalau kita perhatikan lebih dekat, di balik aroma kimia itu, ada bau anyir samar yang terus membayangi. Bau besi berkarat, bercampur dengan sesuatu yang sudah mulai membusuk. Lampu neon di langit-langit lorong itu sudah lama nggak diganti. Bunyinya mendenging rendah, seirama dengan detak jantung yang mendadak melambat. Cahayanya berkedip-kedip tidak beraturan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah-olah bergerak di dinding yang lembab dan berlumut. Tiap kali lampu itu padam sesaat, suasana jadi senyap yang mencekam. Sebelum kemudian terdengar lagi suara mesin pendingin jenazah dari dalam ruangan.
Di dalam sana, hawanya beda. Bukan cuma dingin karena AC, tapi hawa dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Uap putih tipis merayap keluar dari celah-celah pintu lemari pendingin jenazah yang terbuat dari besi tahan karat. Suaranya menderu konstan, seperti suara nafas berat yang keluar dari tenggorokan yang tersumbat. Pak Heri menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia sudah 10 tahun kerja di sini. Dia sudah terbiasa melihat kain kafan yang masih bersih sampai yang sudah penuh bercak darah. Dia pikir, dia sudah kebal. Dia pikir, hatinya sudah sekeras batu dan gak bakal goyah cuma karena suasana rumah sakit yang tua ini. Baginya, jenazah-jenazah di dalam lemari itu hanyalah pasien yang sudah selesai tugasnya. Tapi malam itu, ada yang aneh. Saat dia berdiri di depan deretan lemari pendingin itu, telinganya mendadak berdenging kencang. Suhu ruangan rasanya drop drastis, jauh lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya berdiri bukan karena takut, tapi karena dia merasa ada yang sedang memperhatikannya dari sudut ruangan yang paling gelap. Pak Heri nggak sadar bahwa keberanian yang dia sombongkan selama ini sebentar lagi bakal runtuh berkeping-keping. Karena di ruangan sesunyi itu, dia mulai mendengar suara gesekan halus, seperti sesuatu yang ditarik pelan di atas lantai semen. Malam itu bertepatan banget sama malam Jumat Kliwon. Kita semua pasti tahu gimana rasanya. Suasana rumah sakit yang aslinya udah sepi, tapi kali ini rasanya beda banget. Kita pasti pernah ngerasain kan, momen di mana udara di sekitar tiba-tiba berubah jadi padat dan berat. Nah, itu yang lagi dialamin sama Pak Heri sekarang. Dia ngerasa oksigen di sekitar situ mendadak tipis. Dadanya kayak ditekan beban berat yang bikin nafasnya jadi pendek-pendek dan gak plong. Hawa dingin yang dia rasain juga aneh. Ini bukan dingin yang keluar dari lubang AC atau kipas angin, tapi dingin yang nusuk langsung ke sumsum tulang. Rasanya kayak ada hawa es yang berembus pelan di tengkuknya, bikin semua bulu di badannya berdiri tegak. Di tengah keheningan yang bikin telinga berdenging itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara anjing melolong panjang. Suaranya melengking, sedih, sekaligus ngeri, membelah kesunyian lorong rumah sakit yang cuma diterangi lampu neon yang kedip-kedip mau mati. Pak Heri tahu betul mitosnya. Kalau anjing udah melolong kayak gitu tengah malam, artinya ada tamu tak diundang yang lagi lewat. Dia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya rasanya kering kerontang, kayak disumbat kapas. Di ruangan yang luas itu, dia ngerasa enggak sendirian. Ada tekanan energi yang besar banget, seolah-olah ruang kosong di depannya itu sebenarnya lagi diisi oleh sesuatu yang kasat mata, tapi punya keberadaan yang sangat nyata. Dia cuma bisa mematung, nahan napas sambil berharap suara anjing itu segera berhenti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Keheningan itu malah makin mencekam. Seolah-olah seluruh dunia lagi nahan napas bareng sama dia. Tepat jam 2 pagi, waktu di mana suasana rumah sakit biasanya lagi sunyi-sunyinya, sebuah ambulans masuk ke area parkir belakang tanpa suara sirine sedikit pun. Cuma lampu rotatornya yang berputar pelan memantul di dinding-dinding lorong yang catnya sudah mulai mengelupas dan lembab. Di dalam kesunyian itu, cahaya oranye dan merah itu kerasa mencekam banget. Seolah-olah itu adalah tanda kalau ada sesuatu yang berat dan gak diinginkan baru aja sampai di sana. Pintu belakang ambulans terbuka perlahan. Suaranya berderit pelan, memecah kesunyian malam yang dinginnya menusuk sampai ke tulang. Petugas malam itu cuma bisa nahar napas saat mencium bau yang tiba-tiba menyeruak keluar. Bukan bau formalin yang biasanya mereka cium, tapi bau anyir darah segar yang bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk, kayak bangkai yang sudah berhari-hari dibiarkan di tempat lembab. Seorang jenazah tanpa identitas, atau yang biasa kita sebut sebagai Mr. X, diturunkan dari dalam mobil. Katanya, tubuh ini ditemukan tergeletak begitu aja di pinggir jalan tol, tanpa ada kendaraan atau saksi mata di sekitarnya. Kondisi tubuhnya sebenarnya masih utuh, tapi ada yang nggak beres. Kain kafan yang membungkusnya itu nggak putih bersih, warnanya sudah mulai menguning kusam, dan di beberapa bagian ada bercak merah kecoklatan yang masih kelihatan basah.
Kita bisa ngerasain gimana hawa dingin yang tiba-tiba berhembus kencang, bikin bulu kuduk semua orang yang ada di sana berdiri tegak. Pas berangkar itu mulai didorong melewati lorong, suaranya terdengar nyaring banget di telinga. Krit, krit, krit. Suara gesekan roda besi yang gak diminyaki itu seolah-olah lagi memecah keheningan yang dari tadi kita rasain. Setiap putaran rodanya seakan-akan ngebawa beban yang gak cuma berat secara fisik, tapi juga berat secara energi. Mas Bambang, petugas yang jaga malam itu, ngerasa ada yang aneh. Tangannya yang megang besi berangkar mendadak kerasa kesemutan, dan pundaknya terasa berat banget, kayak ada orang yang lagi nemplok di belakangnya. Dia cuma bisa nunduk, gak berani natap ke arah wajah jenazah yang tertutup kain kafan menguning itu. Dia tahu kalau kain kafan sudah berubah warna kayak gitu dan bau anyirnya sesengat ini, biasanya ada cerita yang gak beres di baliknya. Entah itu korban kecelakaan yang gak sempat pamit, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap lagi. Bau anyir itu makin tajam, memenuhi seluruh lorong rumah sakit yang sepi. Seakan-akan bau itu pengen ngikutin kemanapun mereka pergi. Di ruangan yang remang-remang itu, suasananya mendadak jadi berat banget. Cuma ada suara tetesan air dari keran yang gak rapat. Tik, tik, tik. Suaranya kayak detak jantung yang lagi nunggu sesuatu terjadi. Dia berdiri di samping dipan beton yang dinginnya menusuk tulang, tempat jenazah itu ditaruh. Tangannya gemetar pas dia megang gayung plastik warna merah yang udah mulai retak-retak di pinggirnya. Kita pasti tahu gimana rasanya kalau lagi sendirian di tempat kayak gitu. Hawa dinginnya bukan dari AC, tapi hawa dingin yang bikin tengkuk kita berdiri. Pelan-pelan, dia mulai guyur kaki jenazah itu, tapi disinilah keganjilan itu mulai kelihatan. Pas air itu disiram ke kulit yang pucat dan keriput itu, airnya nggak mengalir jatuh ke lantai. Kita bayangin, air itu kayak kesedot masuk ke dalam kulitnya. Seolah-olah jenazah ini haus banget dan kulitnya itu kayak spons yang nyerap semua air yang dia siram. Pelan-pelan, kulit yang tadinya kering kerontang itu perlahan-lahan jadi kelihatan lembab, tapi warnanya makin keabu-abuan. Nggak cuma itu, sesuatu yang lebih bikin dia mau muntah terjadi. Bau formalin yang dari tadi menusuk hidung, yang bau kimianya bikin mata perih, tiba-tiba hilang total. Dalam hitungan detik, ruangan itu penuh sama wangi melati. Tapi ini bukan wangi melati yang enak. Kita tahu kan, wangi bunga yang saking kuatnya malah bikin sesak napas. Wanginya itu menusuk, pekat, seolah-olah wangi itu punya massa yang menekan dada dia. Wangi yang biasanya kita cium di area pemakaman tua yang lembab. Dia makin gemetar, rasa mual mulai naik ke kerongkongannya. Pas dia nyiram lagi, dia ngerasa bulu kudutnya benar-benar tegak. Di situ, dia sadar wangi ini bukan datang dari bunga, tapi dari tiap tetes air yang meresap ke dalam tubuh jenazah itu. Sesuatu di balik kain kafan yang menguning itu seakan-akan mulai bangun karena siraman airnya. Bayangkan, dia mulai memeras spons yang sudah berbusa itu pelan-pelan. Air sabun yang putih mengalir melewati sela-sela jari kakinya yang dingin, jatuh ke lantai ubin rumah sakit yang kuning kusam karena usia. Di ruangan sekecil itu, cuma ada suara air yang menetes dan bunyi gesekan spons di kulit jenazah yang teksturnya sudah kenyal-kenyal aneh. Keadaan sunyi sekali. Terlalu sunyi, sampai-sampai dia bisa dengar detak jantungnya sendiri yang mulai nggak beraturan. Pas dia lagi membungkuk, fokus nyabunin bagian punggung jenazah itu, tiba-tiba suhu di ruangan itu turun drastis. Hawa dinginnya bukan kayak AC, tapi lebih kayak kita masuk ke dalam lemari es yang pengap. Tepat saat itu, di lubang telinga kirinya, ada hembusan napas yang sangat pelan. Dingin banget, sampai bikin kulit lehernya mati rasa. Dan di detik itu juga, sebuah suara lirih, serak, dan gemetar seperti orang yang lagi menggigil hebat di tengah hujan badai, membisikkan namanya dengan sangat jelas. Mas. Dia langsung mematung. Spons di tangannya masih menempel di punggung mayat itu. Dia nggak berani gerak, apalagi menoleh. Jantungnya rasanya seperti dipasung. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau itu cuma halusinasi karena kecapean lembur malam ini. Tapi, belum sempat dia menenangkan pikirannya, suara lain muncul.
Bukan suara bisikan, tapi suara logam yang bergesekan dengan lantai. Kret. Brangkar besi yang ada di sampingnya, yang tadinya kosong dan terkunci rapat, tiba-tiba bergeser, sedikit demi sedikit. Cuma beberapa sentimeter, tapi suaranya memekakkan telinga di ruangan yang sesunyi itu. Brangkar itu seolah-olah ditarik oleh tangan yang gak kelihatan, atau mungkin ada sesuatu yang baru saja naik ke atasnya. Dia cuma bisa menatap lantai, melihat bayangan brangkar itu bergerak sendiri di bawah cahaya lampu neon yang mulai berkedip-kedip. Kita bisa bayangkan gimana rasanya berdiri di sana, sendirian, diapit oleh mayat yang sedang dimandikan dan brangkar kosong yang tiba-tiba hidup. Dia tahu, di ruangan ini dia sudah nggak benar-benar sendirian lagi. Ada pasien lain yang sedang menunggu giliran untuk diperhatikan. Dia berdiri mematung, tepat di samping brangkar besi yang dingin itu, mencoba mengatur nafasnya yang mulai terasa berat. Di dalam ruang jenazah yang sesunyi ini, suara detak jantungnya sendiri bahkan terdengar seperti dentuman keras di telinganya. Bau kapur barus yang menyengat bercampur aroma formalin yang anyir seolah-olah mengunci paru-parunya rapat-rapat. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip gelisah, sesekali mengeluarkan suara dengungan listrik yang bikin suasana makin mencekam. Tiba-tiba, entah dari mana asalnya, ada hembusan angin dingin yang lewat begitu saja di tengkuknya. Padahal kita tahu sendiri kan, ruangan bawah tanah rumah sakit seperti ini nggak mungkin punya ventilasi terbuka. Hembusan itu pelan, tapi cukup untuk membuat ujung kain kafan yang menutupi wajah jenazah di depannya tersingkap pelan. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Di bawah remang lampu yang tidak stabil, dia melihat sesuatu yang membuat sekujur tubuhnya kaku seketika. Kelopak mata jenazah itu tidak tertutup sempurna. Matanya terbuka separuh, tapi yang bikin nyalanya menciut adalah posisi bola matanya. Bola mata yang sudah mulai pucat dan mengkeruh itu seolah-olah melirik, mengikuti kemana arah dia berdiri. Kita bisa rasakan betapa dinginnya suhu di ruangan itu saat dia merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang sudah tidak bernyawa. Rasanya seperti ada tekanan hebat di pundak, persis seperti sensasi saat kita sedang sendirian tapi tahu ada mata lain yang memandangi kita dari kegelapan. Nafasnya memburu, keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi keningnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, sampai-sampai jari-jarinya terasa kaku seperti es, dia memberanikan diri untuk mengulurkan tangan. Dia harus menutup kembali wajah itu. Pas jemarinya menyentuh permukaan kain kafan yang kasar dan dingin, dia merasa seolah-olah ada hawa panas yang merambat dari balik kain tersebut. Dengan sekali gerakan cepat dan mata setengah terpejam karena takut, dia menarik kembali kain kafan itu untuk menutupi wajah si jenazah. Dia segera menarik tangannya kembali, mendekapnya ke dada, berusaha meredam getaran di tubuhnya. Dia terus merapalkan doa-doa pendek yang mendadak buyar di kepalanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau itu cuma halusinasi akibat kelelahan lembur. Tapi di dalam hati kecilnya, dia tahu satu hal. Mata itu tadi benar-benar hidup dan sedang menandai kehadirannya di sana. Dan yang lebih menakutkan lagi, rasa diawasi itu nggak hilang, bahkan setelah kain kafannya tertutup rapat. Dia merasa pasien ini nggak cuma diam di atas brangkar, tapi sedang menunggu saat yang tepat untuk ikut pulang bersamanya. Kita sering mengira bahwa pekerjaan di rumah sakit itu hanya soal medis. Tapi bagi mereka yang berjaga di shift malam, kenyataannya jauh lebih kelam. Bunyi klik logam dari pintu lemari pendingin itu menggema pelan, membelah kesunyian ruang jenazah yang beku. Begitu kunci diputar dan semuanya dipastikan aman, dia menghela napas panjang, mengira tugasnya sudah selesai. Tapi, tepat saat dia mencoba menegakkan punggungnya, sebuah rasa berat yang luar biasa tiba-tiba menekan kedua pundaknya. Rasanya bukan lagi sekedar pegal karena lembur. Berat ini terasa nyata, padat, seolah-olah dia mendadak memikul sekarung beras jatah di bahunya. Dia mencoba menggoyangkan badannya, memutar leher yang mendadak kaku, tapi sensasi itu tidak hilang. Malah, semakin dia bergerak, semakin terasa ada beban yang menekan ke bawah,
membuat langkah kakinya terasa amblas ke lantai ubin rumah sakit yang dingin. Dia membatin, mungkin ini cuma asam lambung atau efek kurang tidur. Maklum, gaji honorer di bagian pemulasaraan jenazah memang nggak seberapa, tapi capeknya luar biasa. Hiruk-pikuk rumah sakit mulai terasa jauh. Dia berjalan gontai menuju wastafel yang membasuh wajahnya dengan air yang terasa seperti es. Di cermin yang sedikit berkerak dan kusam itu, dia melihat wajahnya sendiri yang pucat, dengan kantong mata yang menghitam. Tapi saat dia menunduk untuk mengambil sabun, dia merasa ada sesuatu yang bergeser di tengkuknya. Hawa dingin yang bukan berasal dari AC ruangan, tapi hawa dingin yang lembab, seperti sentuhan kulit yang sudah lama mengeras di dalam freezer. Bulu kuduk di lehernya berdiri tegak. Dia merasa di balik pantulan dirinya di cermin yang buram itu, ada sesuatu yang sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya, tepat dari balik pundak. Jam di dinding ruang jaga sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Cahaya fajar mulai merayap masuk lewat celah ventilasi, menyinari debu-debu yang berterbangan. Suara sayup-sayup aktivitas pasar di luar rumah sakit mulai terdengar, tapi di dalam lorong ini, semuanya masih terasa mati. Tepat pukul 6 pagi, dia melepaskan seragam dinasnya dan menggantinya dengan jaket lusuh yang bau matahari. Pundaknya masih terasa sangat berat, bahkan untuk sekedar menggendong tas ranselnya saja, dia harus meringis kesakitan. Dia menandatangani absensi dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia hanya ingin cepat-cepat sampai ke kosan petaknya, merebahkan diri di atas kasur busa yang sudah menipis, dan melupakan tatapan mata jenazah tadi malam. Namun saat dia berjalan melewati lorong panjang menuju parkiran motor, langkah kakinya tidak lagi terdengar sendirian. Di antara bunyi gesekan sendal jepitnya di lantai semen, ada suara lain yang mengikuti. Suara seret yang halus, ritmis, dan sangat dekat. Dia tidak berani menoleh, dia hanya mempercepat langkahnya, sementara beban di pundaknya terasa semakin turun. Seolah-olah sesuatu itu kini sedang memeluk lehernya dari belakang. Bersiap untuk ikut pulang ke tempat di mana dia dan kita tinggal. Dia segera menyalakan mesin motornya, sebuah motor bebek tua yang suaranya terdengar terlalu nyaring di tengah sunyinya area parkir rumah sakit yang sudah mulai berkabut. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan gigi satu, tapi pikirannya cuma tertuju pada satu hal, keluar dari gerbang ini secepat mungkin. Jalanan pinggiran kota yang dia lewati malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada lampu jalan yang terang, cuma sisa-sisa cahaya lampu teras warga yang letaknya berjauhan, diselingi gelapnya kebun kosong dan rimbunnya pohon bambu di pinggir jalan. Angin malam yang bertiup kencang terasa menusuk lewat celah jaketnya, tapi anehnya, ada hawa panas yang tidak wajar di area punggungnya. Saat itulah, dia mulai menyadari ada yang salah dengan motornya. Laju motornya terasa sangat berat, padahal dia sudah menarik gas dalam-dalam. Suara mesin motor itu mengerang, seperti sedang dipaksa menarik beban yang luar biasa. Apa ban gue kempes ya? Gumamnya dalam hati. Dia melirik ke bawah, tapi ban motornya tampak normal di bawah sorot lampu rem yang kemerahan. Namun, perasaan berat itu semakin menjadi-jadi. Setiap kali motornya melewati gundukan aspal atau lubang di jalanan rusak itu, bagian belakang motornya berayun dengan sangat lambat. Kita tahu kan, rasanya saat membonceng seseorang yang beratnya hampir 100 kilo, seperti itulah yang dia rasakan. Jok belakang motornya ambles, dan setiap ada guncangan, motor itu limbung ke kiri dan ke kanan, seolah ada penumpang di belakangnya yang sedang berusaha menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Dia mencoba fokus menatap jalan di depannya, enggan melirik ke arah spion. Tapi, ekor matanya menangkap sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Di cermin spion yang bergetar itu, dia tidak melihat wajah atau sosok yang jelas, melainkan sekelebat kain putih yang menjuntai ke bawah, menutupi lampu sein belakangnya. Kain itu terbang tertiup angin, tapi berat yang ada di jok belakangnya tetap tidak berkurang sedikit pun. Hawa di sekitarnya mendadak berubah. Bau khas rumah sakit, campuran karbol, alkohol, dan aroma anyir yang samar kembali menyeruak, mengalahkan bau tanah basah setelah gerimis. Dia merasa pundaknya kaku, seolah ada tangan yang tak terlihat sedang menumpu di sana, membuat lehernya terasa sangat berat untuk sekedar menoleh. Di tengah kesunyian jalanan yang cuma diisi suara knalpotnya, dia tiba-tiba mendengar suara nafas pendek yang serak tepat di samping telinganya.
Suara itu bukan suara angin, melainkan suara tarikan nafas seseorang yang sedang menderita, ritmis dan sangat dekat. Kita bisa membayangkan bagaimana jantungnya berdegup kencang saat itu, saat dia sadar bahwa pasien yang tadinya ada di brangkar lorong itu, kini benar-benar sedang duduk manis di belakangnya, ikut pulang menuju kontrakan kecilnya. Motor bebek tua Pak Heri akhirnya berhenti tepat di depan gerbang besi kos-kosan petaknya yang sudah mulai berkarat. Suara mesin yang mati mendadak itu seolah menelan sisa-sisa suara malam, meninggalkan kesunyian yang bikin telinga kita berdengung sakit. Di area yang cuma diterangi lampu jalan kuning yang kedap-kedip, suasana di sana terasa jauh lebih berat dari biasanya. Pak Heri menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dadanya yang sedari tadi bergemuruh hebat. Tapi bukannya udara segar malam yang masuk ke paru-parunya, justru bau itu muncul lagi. Bau formalin yang tajam, dingin, dan menusuk sampai ke pangkal tenggorokan. Bau yang seharusnya cuma ada di lorong kamar mayat rumah sakit tempatnya bekerja, kini seolah menempel erat di pori-pori jaket ojolnya yang sudah kusam. Dia terdiam di atas motor, tangannya masih mencengkram stang dengan gemetar. Hawa dingin merambat perlahan dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Rasanya seperti ada sepasang mata yang terus mengawasi gerak-geriknya dari kegelapan di balik pundaknya. Kita pasti bisa membayangkan betapa tidak nyamannya Pak Heri saat itu, terjepit antara rasa lelah yang luar biasa dan ketakutan yang mencekik. Langkah kakinya terasa berat saat dia menuntun motor masuk ke area parkiran yang sempit, tempat dinding-dinding semennya sudah berlumut dan lembab. Di sana, duduklah Pak Jono, penjaga kos yang biasanya sudah terlelap di kursi bambunya. Tapi malam itu, Pak Jono masih terjaga, matanya tampak menatap bingung ke arah kedatangan Pak Heri. Pak Heri hanya mengangguk tipis, berusaha bersikap normal. Namun, baru saja dia mau melangkah menuju kamarnya di ujung lorong, suara Pak Jono memecah keheningan dengan nada yang sangat datar, hampir seperti bisikan. "Tumben Pak Heri, itu bawa siapa malam-malam begini? Kok nggak diajak masuk sekalian?" Kalimat itu seketika membuat jantung Pak Heri seolah berhenti berdetak. Seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Dia menoleh perlahan ke arah Pak Jono yang masih menatap ke arah boncengan motor kosong milik Pak Heri dengan tatapan kosong. Pak Heri tahu betul, dia pulang sendirian. Dia tidak merasa membonceng siapapun sejak meninggalkan area rumah sakit tadi. Tapi, pertanyaan Pak Jono barusan bukan sekedar basa-basi. Di mata penjaga kos itu, ada seseorang atau sesuatu yang sedang berdiri tepat di belakang Pak Heri, menunggu untuk ikut masuk ke dalam kamar petaknya. Bau formalin itu pun kini berubah, makin menyengat, bercampur dengan bau anyir yang samar. Seolah-olah pasien yang dia temui di lorong rumah sakit tadi memang benar-benar menolak untuk ditinggalkan. Langkah kaki Pak Heri terasa begitu berat saat ia mendorong pintu kayu kamarnya yang sudah mulai keropos. Begitu pintu terbuka, bau apek khas ruangan yang jarang kena sinar matahari langsung menyergap indera penciumannya. Kamar kos itu cuma berukuran 3 kali 3 meter, sempit sekali. Kita bisa bayangkan sendiri ya, betapa sesaknya ruangan itu bagi seorang pria dewasa yang baru saja pulang kerja lembur. Di dalamnya, cuma ada satu kasur lantai yang busanya sudah menipis, lemari plastik yang pintunya miring, dan satu kipas angin duduk yang catnya sudah mengelupas. Pak Heri langsung mengunci pintu dari dalam. Suara ceklek dari kunci itu seolah-olah menjadi pembatas tipis antara dirinya dan sosok yang tadi dilihat Pak Jono di gerbang depan. Tapi, bukannya merasa aman, Pak Heri justru merasa dadanya makin sesak. Hawa di dalam kamar itu luar biasa pengap, padahal dia sudah menyalakan kipas anginnya ke kecepatan maksimal. Suara baling-baling kipas itu berputar kencang, wung, 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 membelah kesunyian malam. Tapi anehnya, angin yang menerpa kulit Pak Heri justru terasa panas. Rasanya seperti ada uap dari tungku pembakaran yang ditiupkan tepat ke arah wajahnya. Dia mencoba melepaskan seragam kerjanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Bau formalin yang tadi dia cium di jalan bukannya memudar, malah makin menusuk hidung. Kini, bau itu bercampur dengan aroma keringat dingin dan sesuatu yang berbau anyir, seperti luka yang baru saja dibersihkan. Pak Heri tidak berani melihat ke arah cermin kecil yang tergantung di dekat lemari. Dia merasa kalau dia nekat melihat ke sana,
dia akan menemukan jawaban atas ketakutan yang sejak tadi menghantuinya. Dia merasa dia tidak benar-benar sendirian di dalam kotak sempit itu. Dengan gerakan cepat, dia naik ke atas kasur dan merebahkan tubuhnya yang sudah lemas. Dia menarik selimut kain yang warnanya sudah memudar, menutupi seluruh tubuhnya sampai ke ujung kepala. Pak Heri mencoba memejamkan mata rapat-rapat, merapal doa apa saja yang dia ingat dalam hati. Tapi di balik selimut itu, telinganya justru makin tajam. Di tengah bisingnya suara kipas angin, Pak Heri mulai mendengar suara-suara aneh dari arah lantai. Suara gesekan halus seperti ada sesuatu yang berat sedang ditarik perlahan melintasi ubin semen kamarnya. Dan yang paling mengerikan adalah perasaan itu. Perasaan kalau ruang di bawah tempat tidurnya tiba-tiba terasa sangat padat. Seolah-olah ada yang sedang merangkak masuk dan ikut meringkuk di sana. Tepat di bawah tubuhnya yang sedang gemetar hebat. Pak Heri berusaha keras buat nutup matanya rapat-rapat, berharap kalau semua keganjilan di bawah tempat tidurnya itu cuma sekadar halusinasi gara-gara kurang tidur. Tapi kita semua tahu, rasa takut itu kayak magnet. Makin kita berusaha buat abai, telinga kita justru bakal makin tajam dengar suara-suara yang harusnya nggak ada. Di tengah suara kipas angin butut yang berderit pelan di sudut kamar, tiba-tiba ada suara lain yang muncul dari luar pintu kamarnya. Sebuah suara yang bikin jantung Pak Heri rasanya mau copot saat itu juga. Kriek, kriek, seret. Suara itu datang dari lorong kosannya yang sempit. Lorong yang lebarnya bahkan nggak sampai 1,5 meter itu, tiba-tiba dipenuhi suara gesekan besi yang sangat berat. Pak Heri langsung mengenali suara itu. Itu adalah suara roda berangkar rumah sakit yang sudah berkarat. Persis seperti yang sering dia dorong di lorong-lorong gelap rumah sakit tempat dia kerja. Gak masuk akal. Benar-benar gak masuk akal buat kita kan? Mana mungkin ada berangkar rumah sakit di dalam sebuah kos-kosan petak yang padat penduduk. Pak Heri nahan napas. Dia ngeliat ke arah celah di bawah pintunya. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang masuk lewat ventilasi, dia melihat bayangan panjang lewat perlahan. Suaranya makin jelas, makin dekat. Kriek, kriek. Bunyinya berirama, seolah-olah ada orang yang sengaja mendorong berangkar itu dengan santai, bolak-balik di koridor semen yang lembab itu. Dinginnya udara malam itu tiba-tiba berubah jadi hawa yang menusuk tulang. Dan anehnya, hidung Pak Heri mulai mencium bau yang sangat spesifik. Bau yang selama ini cuma dia temuin di ruang otopsi. Bau formalin yang menyengat bercampur dengan aroma anyir kapur barus. Hawa dingin itu seakan-akan merayap masuk lewat celah pintu memenuhi kamar kosnya yang pengap. Pak Heri cuma bisa meringkuk, narik selimutnya sampai ke dagu, sementara badannya gemetar hebat. Dia tahu, apapun yang ada di luar sana, apapun yang sedang mendorong berangkar itu, dia gak datang sendirian. Dan yang paling bikin Pak Heri ketakutan adalah pikiran bahwa pasien yang tadi sore dia urus di kamar mayat, mungkin baru saja sampai di depan pintu kamarnya. Siang itu udara di daerah pinggiran Jakarta lagi panas-panasnya. Sinar matahari nembus celah-celah genteng kosannya Pak Heri yang udah mulai rapuh, bikin suhu di dalam kamar petak itu rasanya pengap, kayak oven. Pak Heri berusaha buat merem, nutup matanya yang merah karena dipaksa melek semalaman di rumah sakit. Tapi tidur siang ini gak membawa ketenangan sama sekali. Dia gelisah, badannya bolak-balik di atas kasur busa yang udah tipis dan bau apek. Setiap kali dia mulai masuk ke alam mimpi, bayangan kain kafan yang dia ikat tadi subuh tiba-tiba muncul. Suara gesekan roda berangkar di koridor rumah sakit seolah-olah masih terngiang jelas di telinganya, muter terus kayak kaset rusak. Sampai akhirnya, tepat jam 2 siang, saat suasana kosan lagi sepi-sepinya karena penghuni lain pada berangkat kerja, sebuah suara memecah keheningan. Tok. Suara ketukan itu pelan sekali, berat, dan temponya lambat banget. Pak Heri langsung tersentak. Matanya melotot natap pintu kayu yang catnya udah ngelupas di depannya. Jantungnya mulai berdegup kencang, suaranya sampai kedengerang di telinganya sendiri. Dia diam, nahan napas, berharap itu cuma halusinasinya karena kurang tidur. Tok, ketukan kedua. Sama lambatnya, sama beratnya. Seolah-olah yang ngetuk itu nggak punya tenaga,
Atau emang sengaja pengen mainin mental Pak Heri? Keringat dingin mulai ngucur dari keningnya, ngebasahin bantalnya yang udah dekil. Kita bisa bayangin, dalam kondisi capek luar biasa dan baru aja ngalamin kejadian aneh semalam, suara sekecil apapun bakal kerasa kayak teror yang nyata. Pak Heri berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin itu ibu kos mau nagih uang sampah, atau mungkin tetangga sebelah mau minjem korek. Tok, ketukan ketiga. Pak Heri nggak tahan lagi. Dengan tangan yang gemetar hebat, dia turun dari kasur. Langkah kakinya terasa berat, kayak ada beban yang nempel di pundaknya. Pas dia sampai di depan pintu, dia ngerasain ada hawa dingin yang luar biasa tajam nyelinap masuk dari celah bawah pintu. Dingin yang gak masuk akal buat cuaca jam 2 siang yang lagi terik-teriknya. Sambil komat kamit baca doa seadanya yang dia ingat, Pak Heri muter kunci pintunya pelan-pelan. Ceklek. Dia tarik pintu itu lebar-lebar. Kosong. Gak ada siapa-siapa di koridor kosan yang sempit itu. Cuma ada deretan pintu kamar lain yang tertutup rapat dan beberapa pasang sandal jepit yang berantakan di lantai semen. Gak ada suara langkah kaki orang kabur, gak ada bayangan orang di ujung lorong. Benar-benar sunyi, tapi ada satu hal yang bikin lutut Pak Heri langsung lemes sampai dia harus pegangan ke kusen pintu. Bau itu, bau kamper atau kapur barus yang sangat menyengat, tiba-tiba menusuk hidungnya. Bau yang pekat banget, aroma yang biasa Pak Heri cium di ruang jenazah rumah sakit sebelum mayat dikafani. Bau itu tertinggal di udara, persis di depan wajahnya, seolah-olah sesuatu baru saja berdiri di sana, menatapnya, dan baru saja menghilang saat pintu itu dibuka. Pak Heri gemetar. Dia sadar sekarang, apa yang dia takutkan sejak pulang kerja tadi pagi itu nyata. Pasien yang dia urus di kamar mayat beneran ngikutin dia sampai ke kamarnya. Dan dia nggak cuma sekedar mampir. Pak Heri berusaha keras menelan ludah, rasanya seret banget di tenggorokan. Dia mencoba ngebatin, berusaha buat ngerasain logikanya lagi. Mungkin ini cuma karena dia kurang tidur. Mungkin ini cuma sisa-sisa bau dari ruang jenazah yang nempel di lubang hidungnya. Pelan-pelan, dia melangkah masuk ke dalam kamar petaknya yang sempit, lalu duduk di pinggiran kasur busa yang udah mulai kempes di bagian tengah. Suara per tempat tidur itu berderit nyaring, memecah kesunyian malam yang rasanya makin mencekam. Pak Heri menunduk, kedua telapak tangannya menumpu di lutut yang masih gemetaran gak karuan. Kita tahu gimana rasanya kalau lagi sendirian, tapi tiba-tiba hawa di sekitar kita berubah jadi dingin banget. Bukan dingin AC, tapi dingin yang nusuk sampai ke tulang, jenis dingin yang bikin bulu kudut di sekujur tubuh berdiri tegak. Pak Heri ngerasa pundaknya mendadak berat. Kayak ada beban tak kasat mata yang nemplok di sana. Dia mau nengok ke belakang, tapi nyalinya ciut. Dia cuma bisa diam mematung sambil mengatur napasnya yang mulai tersengal-sengal. Tanpa sengaja, mata Pak Heri ngelirik ke arah lemari baju triplek yang ada tepat di depannya. Di pintu lemari itu, ada sebuah cermin panjang yang permukaannya sudah agak buram dan bercak-bercak hitam karena usia. Awalnya, dia cuma melihat pantulan dirinya sendiri. Sosok lelaki paruh baya yang kelihatan sangat kelelahan dengan baju seragam rumah sakit yang sudah kumal. Tapi, begitu fokus matanya bergeser ke area gelap di belakang pantulan pundaknya, jantung Pak Heri rasanya kayak mau copot. Di sana, di dalam cermin itu, berdiri sesosok tubuh yang kaku. Kulitnya pucat pasi, nyaris warnanya keabu-abuan seperti semen basah. Sosok itu berdiri tegak, sangat dekat di belakang Pak Heri. Lelaki itu terkesiap, tapi lidahnya keluh buat teriak. Dia mengenali sosok itu, sangat mengenalnya. Itu adalah Mr. X, jenazah tanpa identitas yang baru saja dia mandikan dan dia rapikan di atas brankar tadi malam. Di pantulan cermin, Pak Heri bisa melihat jelas bagaimana kelopak mata jenazah itu sedikit terbuka, memperlihatkan bagian putih mata yang sudah mengeruh. Kepalanya sedikit miring ke samping, seolah-olah sedang membisikkan sesuatu ke telinga Pak Heri, meskipun gak ada suara yang keluar. Aroma formalin bercampur bau anyir darah yang khas banget sama kamar mayat mendadak meledak lagi, memenuhi seisi kamar kos yang pengap itu. Baunya begitu pekat, sampai-sampai Pak Heri merasa mual dan dadanya sesak. Dia ingin lari, dia ingin bangkit dari kasur itu, tapi tubuhnya kayak dikunci.
Dia cuma bisa terpaku menatap cermin, menyaksikan bagaimana tangan jenazah yang kaku dan membiru itu perlahan-lahan terangkat. Jari-jarinya yang pucat mulai bergerak mendekat ke arah leher Pak Heri. Kita bisa bayangkan gimana rasanya terjebak di dalam kamar sendiri dengan tamu yang kita urus di tempat kerja, kini berdiri tepat di belakang kita, siap untuk menyentuh kulit kita dengan jemarinya yang sedingin es. Pak Heri tahu ini bukan sekadar bayangan, ini nyata, dan pasiennya ini nggak mau pulang sendirian. Malam berikutnya, suasana di kos-kosan itu sudah nggak lagi sama. Udara rasanya makin berat, kayak ada kabut tipis yang gak kasat mata, tapi bikin dada sesak setiap kali kita narik napas. Kita tahu gimana rasanya kalau satu lingkungan sudah mulai ngerasain hal yang sama. Bukan cuma Pak Heri yang diteror, tapi rasa gelisah itu mulai merambat ke penghuni kos lainnya. Tembok-tembok tripleks yang tipis itu seolah gak mampu lagi nahan energi gelap yang makin meluap. Sekitar jam 1 pagi, saat suara knalpot motor ojol yang biasanya lewat sudah menghilang, kesunyian itu pecah oleh suara yang sangat asing buat telinga kita. Ngerik, srek, ngerik, srek. Suara gesekan besi karatan ketemu ubin keramik yang kusam. Suaranya menggema, memantul di lorong sempit kos-kosan yang cuma diterangi lampu bohlam kuning redup yang sudah kedap-kedip mau mati. Beberapa penghuni kos yang masih terbangun, yang mungkin lagi asik main HP atau sekedar nunggu kantuk, tiba-tiba mematung. Bulu kuduk mereka merinding hebat, kaki rasanya lemas seperti jeli. Suara itu makin jelas. Suara roda berangka rumah sakit yang goyang, mondar-mandir tepat di depan pintu kamar mereka. Bau kapur barus yang menyengat tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan aroma anyir yang samar. Ada satu penghuni, Mas Anto, yang saking penasaran sekaligus ketakutan, mencoba mengintip dari celah lubang kunci pintunya yang sudah berkarat. Dengan napas tertahan dan keringat dingin segede jagung yang mulai membasahi dahi, dia melihat pemandangan yang bakal menghantui seumur hidupnya. Di lorong yang remang-remang itu, sesosok perawat dengan seragam putih kusam yang sudah banyak bercak kecoklatan tampak sedang mendorong brankar besi tersebut. Tapi yang bikin jantung serasa mau copot adalah perawat itu nggak punya kepala. Di atas keras seragamnya itu kosong, hanya menyisakan pangkal leher yang menghitam. Sosok itu bergerak pelan, sangat tenang, seolah-olah dia memang sedang bertugas di koridor rumah sakit, bukan di sebuah kos-kosan petak yang kumuh. Kita bisa bayangkan kengerian yang dirasakan Mas Anto saat melihat brankar itu berhenti tepat di depan kamar nomor 7. Kamarnya Pak Heri. Dengan tenang, tanpa ada yang menyentuh gagangnya, pintu kamar Pak Heri terbuka pelan, mengeluarkan suara derit panjang yang memecah keheningan malam. Perawat tanpa kepala itu mendorong brankar masuk ke dalam kegelapan kamar Pak Heri, dan sedetik kemudian pintu itu tertutup rapat kembali. Sunyi. Lorong itu kembali kosong. Tapi bau anyir dan hawa dingin yang menusuk tulang masih tertinggal di sana. Seolah-olah mengonfirmasi kalau apa yang mereka lihat bukan sekedar halusinasi. Pak Heri sekarang benar-benar gak sendirian di dalam sana. Perawat itu sudah datang, membawa pasiennya kembali ke tangan Pak Heri. Di dalam sebuah kontrakan petak yang dindingnya lembab dan berlumut, Heri nggak lagi kelihatan kayak manusia yang baru saja pulang kerja. Tubuhnya meringkuk di atas kasur tipis yang bau apek. Dia menggigil hebat meskipun sudah membungkus diri pakai 2 lapis selimut tebal. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, membasahi bantal yang sudah mulai menguning. Nafasnya pendek, tersengal-sengal, seolah-olah ada beban berat yang menindih dadanya, menghambat oksigen masuk ke paru-parunya. Matanya terbelalak menatap langit-langit kamar yang gelap, tapi pandangannya kosong. Dia terus meracau, bibirnya yang pucat bergetar hebat, membisikkan kata maaf berulang-ulang dengan suara parau yang hampir nggak terdengar. Maaf, maaf, maaf. Seolah-olah
Dia sedang memohon ampun pada seseorang atau sesuatu yang berdiri tepat di sudut gelap kamarnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan tatapan yang dingin. Kita harus paham, dalam kehidupan masyarakat kita, ada hal-hal yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya membawa dampak fatal bagi jiwa yang lagi lemah. Kondisi yang dialami Harry ini bukan sekedar demam biasa atau kelelahan karena lembur. Orang-orang tua di kampung kita sering menyebutnya sebagai sawan bangkai. Sawan bangkai itu bukan mitos yang bisa kita ketawakan gitu aja. Ini adalah fenomena di mana energi kematian, sisa-sisa hawa dari tempat-tempat seperti kamar mayat atau rumah sakit, menempel pada seseorang yang jiwanya sedang tidak stabil. Ketika seseorang yang sedang lelah, banyak pikiran, atau jauh dari doa, tiba-tiba bersinggungan dengan entitas yang membawa energi kematian, maka energi itu akan masuk dan menggerogoti inangnya. Harry merasa seolah-olah ada tangan dingin yang terus meraba pundaknya. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, suara berangkar besi yang beradu dengan ubin kasar lorong rumah sakit itu terdengar jelas di telinganya. Seolah-olah berangkar itu sedang didorong tepat di samping kepalanya, membelah keheningan kontrakan yang seharusnya aman. Di ruang sunyi ini, kita sering mendengar cerita serupa dari mereka yang bekerja di malam hari. Entah itu satpam pabrik yang tiba-tiba jatuh sakit setelah lembur, atau pengemudi ojol yang demam tinggi setelah melewati area yang dianggap angker. Mereka membawa sesuatu yang tidak terlihat, energi yang menempel seperti parasit, menghisap sisa-sisa semangat hidup sampai korbannya hanya menyisakan kerangka yang rapuh dan ketakutan yang tak berujung. Kamar itu kini terasa semakin sesak. Bau anyir darah yang tadi tercium di lorong rumah sakit kini perlahan memenuhi sudut-sudut kontrakan. Harry nggak sadar bahwa apa yang dia bawa pulang bukanlah sekadar memori buruk, melainkan sebuah tamu yang tidak ingin pergi, yang kini sedang menikmati bagaimana ketakutan itu perlahan meremukan mentalnya. Dan kita hanya bisa menyaksikan bagaimana malam yang seharusnya menjadi tempat istirahat berubah menjadi ruang penyiksaan yang sunyi dan mematikan. Suara hujan yang mulai turun di atas atap seng kontrakan Harry malam itu kedengarannya nggak kayak hujan biasa, tapi kayak ribuan kuku yang lagi nyakar-nyakar di atas sana. Di dalam ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter itu, udaranya kerasa pengap banget. Harry cuma bisa duduk meringkuk di sudut kasurnya. Matanya terus-menerus ngelirik ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat, seolah-olah ada sesuatu yang lagi ngintip dia dari balik celah bawah pintu itu. Tiba-tiba, brok! Suara gedoran keras di pintu triplek kontrakannya bikin jantung Harry hampir loncat dari dada. Dengan tangan gemetar dan kaki yang lemes kayak jeli, dia paksain buat buka pintu. Di sana, berdiri Rudy, seniornya di bagian pemulasaraan jenazah rumah sakit. Wajah Rudy pucat pasi, keringat dingin membasahi seragamnya, dan bau rokok kretek kecium kuat banget dari nafasnya yang tersengal-sengal. Rudy langsung nyelonong masuk tanpa dipersilahkan. Dia duduk di lantai semen yang lembab, sambil nyalain rokok dengan tangan yang gemetar hebat. Kita bisa ngerasain ketegangan yang luar biasa di antara mereka berdua saat itu. Rudy natap Harry dengan tatapan kosong, lalu dengan suara yang nyaris berbisik, dia mulai buka rahasia yang selama ini tertutup rapat. Rudy cerita kalau setelah Harry pulang, dia sempat ngecek lagi catatan medis dan barang-barang yang ada di baju jenazah Mr. X yang mereka urus tadi siang. Ternyata, Mr. X itu bukan orang sembarangan. Di kampung asalnya, dia dikenal sebagai praktisi ilmu hitam, seorang dukun yang lagi jalanin ritual terlarang buat memperpanjang umur dengan cara yang sangat kelam. Tapi sayang, maut menjemputnya lebih cepat pas ritual itu gagal di tengah jalan. Bau anyir darah yang dari tadi ngeganggu Harry tiba-tiba makin menyengat pas Rudy bilang kalau kematian Mr. X itu nggak wajar. Jenazahnya nggak mau lepas karena ada sesuatu yang masih harus dia selesaikan di dunia ini. Dan kita tahu kan, dalam kepercayaan pesugihan atau ilmu hitam yang gagal, arwah si pelaku bakal nyari inang atau wadah baru supaya ilmunya nggak musnah gitu aja. Tiba-tiba,
Harry ngerasain pundaknya mendadak berat banget, seolah ada beban tak kasat mata yang neken tulang belikatnya. Telinganya mulai mendengung hebat. Nging. Rudy cuma bisa natap Harry dengan tatapan ngeri. Dia bilang alasan kenapa suara gesekan berangkar itu ngikutin Harry sampai ke kontrakan ini adalah karena si arwah Mr. X sudah menandai Harry. Dia nggak lagi nyari jalan pulang, tapi dia lagi nyari tubuh baru buat ditempati. Dan malam itu, di dalam kontrakan petak yang sunyi ini, Harry baru menyadari satu hal yang paling mengerikan. Dia bukan sekadar diikuti, tapi dia lagi disiapkan untuk jadi rumah bagi sesuatu yang seharusnya sudah terkubur di dalam tanah. Udi nggak mau ambil resiko lebih lama lagi. Dia tahu kalau masalah ini dibiarkan, bukan cuma mental Harry yang hancur, tapi nyawa temannya ini benar-benar terancam. Malam itu juga, dalam keadaan gerimis tipis yang bikin udara terasa anyir, Udi menjemput seorang sesepuh dari kampung sebelah, sosok kakek tua yang biasa dipanggil Mbah Dirman. Pas Mbah Dirman sampai di depan pintu kos-kosan Harry, langkah kakinya sempat terhenti. Beliau menarik napas panjang. Wajahnya yang keriput itu mendadak berubah tegang. Tanpa banyak bicara, Mbah Dirman masuk ke dalam kamar petak yang pengap itu. Di sana, Harry cuma bisa duduk meringkuk di atas kasur tipisnya. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap ke arah lemari kayu tua miliknya di sudut ruangan. Mbah Dirman mulai mengeluarkan botol kecil berisi air doa dan sebuah tempat pembakaran kecil dari tanah liat. Beliau duduk bersila di tengah ruangan, tepat di antara Harry dan lemari itu. Begitu arang dibakar dan segenggam kemenyan ditaburkan, asap putih yang pekat mulai memenuhi kamar yang sempit itu. Bau wangi yang sangat tajam dan menusuk hidung langsung memenuhi udara, mencoba melawan bau busuk yang sedari tadi tercium samar dari arah kolong tempat tidur. Anehnya, begitu Mbah Dirman mulai merapal doa dengan suara rendah yang serak, hawa di dalam kamar itu mendadak berubah drastis. Kita mungkin berpikir udaranya bakal jadi sejuk karena doa-doa itu, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Ruangan itu jadi panas banget, bukan sekadar gerah, tapi panas yang membakar, seolah-olah ada kompor raksasa yang dinyalakan tepat di bawah lantai semen kosan mereka. Keringat mulai bercucuran dari dahi Harry segede biji jagung, bajunya basah kuyup. Dia merasa dadanya sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-parunya kuat-kuat. Mbah Dirman terus memercikan air doa ke setiap sudut ruangan, terutama ke arah pintu dan lemari kayu itu. "Keluar kamu! Ini bukan tempatmu!" Suara Mbah Dirman mendadak menggelegar, memecah kesunyian malam. Tiba-tiba, brak! Lemari kayu milik Harry bergetar hebat. Pintu lemarinya seperti dihantam dari dalam dengan kekuatan yang luar biasa. Dan saat itulah, bulu kudut kita pasti bakal berdiri kalau ada di sana. Dari balik pintu lemari yang tertutup rapat itu, terdengar suara teriakan melengking. Suaranya bukan seperti suara manusia, tapi lebih mirip pekikan binatang yang sedang kesakitan, bercampur dengan suara tawa cekikikan yang parau. Suara gesekan besi yang selama ini menghantui Harry, suara berangkar itu, mendadak terdengar sangat nyaring tepat di dalam lemari. Seolah-olah berangkar rumah sakit itu benar-benar dipaksa masuk ke dalam ruang kayu yang sempit itu. Harry berteriak ketakutan, menutup telinganya rapat-rapat, sementara Mbah Dirman terus menyiramkan air doa dengan lebih gencar. Panas di ruangan itu makin menjadi-jadi, sampai-sampai cat di dinding kontrakan yang lembab itu terlihat mulai mengelupas karena suhu yang gak normal ini. Sesuatu yang dibawa Harry dari kamar mayat malam itu ternyata benar-benar gak mau pergi dengan mudah. Mbah Dirman akhirnya berhenti menyiramkan air doa itu. Napasnya terdengar berat, tersengal, sementara peluh membanjiri dahi tuanya yang sudah keriput. Beliau menatap tajam ke arah pojok ruangan yang gelap, seolah-olah di sana ada sesuatu yang sedang berdiri, menatap mereka balik. Harry cuma bisa meringkuk di lantai semen yang dingin. Badannya gemetar hebat, sampai-sampai giginya beradu. Dia nggak berani buka suara, takut kalau sedikit saja dia bicara, sosok itu bakal benar-benar menampakkan wujudnya yang hancur tepat di depan mata. Mbah Dirman menghela napas panjang. Suaranya terdengar parau saat dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beliau bilang, sosok yang mengikuti Harry ini sebenarnya nggak bermaksud jahat atau mau mencelakai karena dendam. Sosok ini cuma mau satu hal. Dia
cuma pengen dipulangkan dengan cara yang benar. Kita mungkin merasa aneh, kok bisa sosok dari kamar mayat malah ikut sampai ke kontrakan petak begini? Ternyata, jawabannya ada di kejadian malam itu, di lorong rumah sakit yang sepi dan lempap. Mbah Dirman menjelaskan kalau ada satu detil kecil yang luput dari mata Harry, yang saat itu lagi kelelahan habis kerja shift malam. Waktu Harry menarik berangkar besi yang sudah karatan itu, ada sepotong kecil kain kafan, warnanya sudah kusam dan bau tanah, yang terjepit di antara engsel pintu berangkar. Secara simbolis, kain yang terjepit itu bertindak seperti pengikat. Arwah si pemilik kafan itu merasa dirinya masih tertahan di benda besi dingin itu. Dan karena Harry adalah orang terakhir yang memegang dan mendorong berangkar itu dengan paksa, arwah itu merasa Harry adalah penanggung jawab yang harus membawanya pergi. Tanpa sadar, Harry sudah mengikat dirinya sendiri dengan sosok yang seharusnya sudah tenang di alam sana. Hawa di dalam kamar kontrakan itu pelan-pelan mulai berubah. Panas yang tadinya seperti membakar kulit, sekarang berganti jadi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Bau anyir darah yang tadi menyengat perlahan pudar, digantikan oleh aroma kapur barus yang sangat kuat. Seperti bau yang biasa kita cium di dalam keranda jenazah. Mbah Dirman menyuruh Harry untuk tetap tenang, karena sekarang mereka harus melepas ikatan khoib itu. Sebelum sosok itu benar-benar menganggap Harry sebagai rumah barunya. Setelah malam pembersihan itu, Harry nggak pernah lagi jadi orang yang sama. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seolah-olah ikut tercabut, menyisakan ruang kosong yang sekarang cuma diisi oleh rasa was-was. Dia akhirnya mutusin buat berhenti total dari pekerjaannya di rumah sakit. Harry nggak peduli lagi soal cari kerjaan yang makin susah atau tabungan yang makin menipis. Bagi dia, keluar dari bangunan penuh aroma kematian itu adalah satu-satunya cara supaya dia bisa tetap waras. Dia pindah ke kontrakan lain yang jauh dari tempat lamanya, mencoba buat hidup normal lagi dengan kerja serabutan. Tapi kita semua tahu kalau urusan sama mereka itu nggak pernah sesederhana itu. Ada jejak yang tertinggal, semacam bekas luka di jiwa yang nggak akan bisa hilang cuma karena kita pindah alamat. Sampai detik ini, setiap kali Harry nggak sengaja lewat di depan lorong yang sepi atau masuk ke area publik yang lantainya licin mengkilap, badannya tiba-tiba kaku. Pemicunya bisa apa aja. Kadang cuma karena suara petugas kebersihan yang lagi dorong troli besi di mall, yang suaranya krik, krik, krik. Persis banget sama bunyi roda berangkar jenazah yang waktu itu ngikutin dia sampai ke depan pintu. Kalau suara itu terdengar, suasana di sekitar Harry mendadak jadi sunyi senyap. Suara orang ngobrol atau bisingnya jalanan seolah-olah hilang, digantikan oleh hawa dingin yang merayap naik dari ujung kakinya. Dan yang paling bikin dia tersiksa adalah baunya. Bau karbol yang sangat tajam, jenis pembersih lantai rumah sakit yang baunya khas banget, tiba-tiba menusuk hidungnya. Padahal dia lagi di tempat terbuka. Di saat itulah, Harry bakal ngerasa pundaknya mendadak jadi sangat berat. Beratnya bukan kayak orang capek habis kerja, tapi lebih kerasa tertekan, seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang lagi bergelayut di pundaknya. Atau ada sosok yang lagi nangkring di punggungnya, bernafas pelan, tepat di lubang telinganya. Harry cuma bisa menunduk dalam-dalam, meremas jemarinya sendiri sampai memutih, sambil terus merapalkan doa dalam hati. Dia nggak akan pernah berani buat ngengok ke belakang, apalagi lewat pantulan cermin. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu, pasien yang dulu pernah dia bawa pulang itu mungkin nggak benar-benar pergi. Dia cuma lagi nunggu di balik bayangan. Nunggu saat Harry lengah buat kembali membisikkan kalau mereka masih berada di lorong yang sama. Kejadian ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau kadang apa yang kita lihat di tempat kerja, nggak semuanya bisa kita tinggalin saat jam shift kita berakhir. Beberapa di antaranya milih buat ikut pulang dan menetap selamanya di dalam ingatan. Kejadian yang dialami sama Harry tadi sebenarnya adalah sebuah peringatan keras buat kita semua. Terutama buat kita yang sering harus banting tulang sampai larut malam, atau mereka yang pekerjaannya bersinggungan langsung dengan urusan nyawa dan kematian.
Di dunia kerja yang gelap seperti itu, ada aturan-aturan tak tertulis yang gak akan pernah diajarkan di buku panduan manapun. Kita sering lupa kalau saat matahari sudah terbenam dan lampu-lampu jalan mulai meredup, dunia ini bukan cuma milik manusia lagi. Ada etika yang harus kita jaga. Jangan pernah merasa sombong, apalagi menantang, karena di tempat-tempat seperti rumah sakit, kamar mayat, atau bahkan di jalanan sepi yang kita lewati setiap hari, ada mata lain yang selalu mengawasi gerak-gerik kita. Bagi kita yang sering pulang tengah malam, masuk ke dalam rumah atau kosan dengan kondisi badan lelah dan pikiran kosong, itu sangat berbahaya. Rasa capek yang luar biasa seringkali bikin kita lengah. Kita lupa buat membersihkan diri sebelum melangkah masuk ke ruang pribadi kita. Ingat, jangan langsung merebahkan diri ke kasur setelah seharian berada di tempat-tempat yang auranya berat. Cuci kaki, cuci muka, atau paling enggak jangan lupa ucapkan salam dan permisi di depan pintu. Anggap itu sebagai batasan, kalau apa yang ada di luar nggak boleh ikut masuk ke dalam. Karena kalau kita sudah membawa mereka masuk, mengusirnya nggak akan semudah saat mereka mengikuti kita di lorong tadi. Pesan ini mungkin terdengar sepele, tapi buat mereka yang pernah merasakan dinginnya hawa di tengkuk, atau suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu kamar kosan saat semua orang sudah tidur, mereka tahu kalau ini bukan sekadar mitos. Jangan sampai saat kita menutup mata untuk istirahat, kita justru mendengar suara gesekan roda berangkar di lorong kosan kita sendiri. Tetap waspada, tetap rendah hati, dan selalu ingat, kita nggak pernah benar-benar sendirian di kegelapan. Selamat malam, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Sampai ketemu di cerita sunyi selanjutnya. Orang-orang sering beranggapan kalau kamar kosan yang sempit dan pengap itu adalah tempat paling aman buat sekadar menutup mata setelah seharian capek mencari nafkah. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa bersinggungan dengan dinginnya bangsal rumah sakit atau gelapnya lorong kamar mayat, mereka paham betul kalau ada sesuatu yang bisa saja membuntuti sampai ke balik pintu. Terkadang apa yang kita temui di tempat kerja nggak benar-benar tinggal di sana. Dia ikut pulang, menempel di pundak yang lelah, atau bersembunyi di balik lemari pakaian kita yang sudah mulai lapuk. Coba kita perhatikan sekeliling ruangan kita sekarang. Di saat lampu sudah dimatikan dan cuma ada cahaya samar dari luar jendela. Apa kita merasa hawa di kamar ini tiba-tiba berubah jadi dingin yang gak wajar? Seperti ada sesuatu yang baru saja lewat di belakang tengkuk, meninggalkan aroma kapur barus yang samar namun mencekam. Pernahkah kita merasa tumpukan baju di gantungan itu seolah-olah membentuk sosok yang sedang menatap tajam ke arah tempat tidur kita? Dengarkan baik-baik kesunyian ini. Jangan abaikan suara-suara kecil yang biasanya kita anggap angin lalu. Karena di luar sana, di lorong kosan yang sunyi, mungkin ada sesuatu yang sedang menunggu. Apakah suara yang baru saja kita dengar di luar kamar itu suara angin atau suara roda besi yang sedang berhenti tepat di depan pintu kita? Jangan pernah merasa benar-benar sendiri di dalam kegelapan. Salam dari kami dan selamat malam. Semoga kita semua bisa tidur dengan tenang.